Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rahmatia dari Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 2203050033. Nah, di sini saya akan membahas tentang perencanaan pusat studi dakwah. Nah, di sini sebelumnya saya akan membahas dulu tentang bagaimana sih perencanaan dalam perspektif manajemen dan dakwah. Nah, langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu perencanaan. Nah, perencanaan dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan yang meliputi identifikasi tindakan yang perlu dilakukan secara bertahap. Nah, identifikasi ini tuh dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, untuk perencanaan sendiri dalam perspektif manajemen itu ialah proses memutuskan tujuan-tujuan apa saja yang akan dikejar selama jangka waktu yang akan datang, dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Nah, perencanaan ini tuh perencanaan yang harus efektif itu didasarkan atas fakta-fakta dan informasi, dan bukan atas emosi gitu dan keinginan seseorang. Nah, fakta-fakta ini tuh yang bersangkutan langsung dengan situasi yang dikaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan manajer. Cara berpikirnya itu diperlukan gitu, bagaimana imajinasi dan pandangannya ke depan sangat membantu gitu. Seorang perencana juga harus mampu dia membayangkan pola kegiatan itu seperti apa sih yang bisa diusulkan dengan jelas. Nah, dalam proses perencanaan dakwah diperlukan berbagai prosedur gitu dalam penyusunannya agar bisa digapai secara efisien dan seefektif mungkin. Nah, yang termasuk salah satu dari model perencanaan itu ialah pencapaian sasaran. Itu merupakan salah satu model dari perencanaan tersebut. Nah, adapun perencanaan dalam perspektif dakwah itu merupakan bagian dari sunnatullah, yaitu dengan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan hak dan perencanaan yang matang gitu, disertai dengan tujuan yang jelas. Nah, hal ini tuh didasarkan dalam Quran surah As-Sad ayat 27 yang artinya Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Nah, itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka celakalah orang-orang yang kufur itu, karena mereka akan masuk ke neraka. Nah, jadi perencanaan ini memiliki peran penting gitu yang sangat signifikan karena merupakan dasar dan titik tolak dari pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Tujuan perencanaan pusat studi dakwah. Nah, di dalam tujuan perencanaan pusat studi dakwah ini tidak lain hanya mendapatkan hasil gitu yang maksimal. Nah, potensi dakwah yang kita bawakan sebagai seorang dai merupakan suatu pesan dakwah gitu atau ceramah, bagaimana kita harus melakukan suatu persiapan agar jalannya suatu dakwah itu dapat berjalan dengan sesuai rencana kita. Nah, tujuan perencanaan pada pusat studi dakwah ini adalah untuk meyakinkan bahwa setiap program kerja yang dirancang dapat dilaksanakan dengan efektif mungkin dan lebih efisien gitu kita laksanakan. Nah, perencanaan di pusat studi dakwah ini juga bertujuan untuk menentukan kebijakan, terus menentukan prosedur dan menentukan program-program yang jelas. Nah, ini tuh nantinya akan memberikan pedoman gitu bagi pelaksana kegiatan akademis dakwah dan penelitiannya, sehingga perencanaan ini memberikan resiko yang lebih kecil gitu dalam menghadapi tantangan dakwah di masa depan, sehingga tindakan yang diambil lebih terfokus dan lebih terukur. Terus yang ketiga ada jenis-jenis perencanaan dakwah. Nah, kalau merujuk pada ilmu manajemen, maka ada beberapa gitu macam-macam rencana dalam organisasi yang diukur menurut luas strateginya. Terus ada juga
menurut kerangka waktu gitu. Terus ada juga menurut pengarahan dan frekuensi penggunaannya. Nah, jenis-jenis ini meliputi yang pertama itu tentang rencana strategi dan rencana operasional. Nah, kalau rencana strategi ini merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan usaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya. Nah, sedangkan rencana operasional adalah rencana yang menempatkan rincian tentang cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Nah, perbedaan keduanya ini ialah rencana tersebut terletak pada kerangka waktu, jangkauan, dan penentuan rangkaian sasaran organisasi yang telah ditentukan. Nah, posisi dakwah dalam rencana ini adalah mencakup sudut pandang yang lebih luas karena mencakup segala aspek kehidupan. Pada akhirnya, rencana strategi mencakup tujuan perusahaan, sementara rencana operasional itu membatasi gitu adanya tujuan itu. Nah, jadi rencana operasional itu menetapkan cara untuk kita mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ialah rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Nah, rencana jangka pendek ini adalah rencana yang diasumsi kerangka waktu gitu, paling tidak selama 1 tahun lah. Nah, kalau rencana jangka panjang ialah kerangka untuk jangka menengah gitu pada periode waktu di antara keduanya. Nah, program organisasi dakwah klarifikasi waktu ini dapat dia berlangsung secara fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan umat atau kondisi yang berlaku. Nah, dalam hal ini sebuah organisasi itu dapat merencanakan batas waktu beberapa saja gitu yang ingin dituju. Nah, terus yang ketiga ada rencana yang mengarah dan rencana khusus. Nah, rencana khusus ini ialah sebuah rencana yang telah dirumuskan dengan jelas serta tidak menyediakan ruang interpretasi. Misalnya nih, seorang manajer dakwah berusaha untuk lebih gencar menggalakkan program dakwahnya karena melihat kondisi masyarakat tertentu ini terpengaruh gitu. Nah, langkah yang harus dilaksanakan oleh manajer tersebut adalah menyusun sebuah rencana dengan menentukan prosedur tertentu, terus mengalokasikan anggaran dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan rencana khusus. Namun perlu diperhatikan lagi gitu, rencana-rencana khusus ini terdapat beberapa kekurangan karena dalam rencana khusus ini diperlukan kemampuan memprediksi tentang segala hal. Oleh karena itu, sebuah manajemen harus fleksibel dalam menanggapi perubahan-perubahan yang bersifat tak terduga. Terus yang keempat ialah rencana sekali pakai. Nah, yang dimana rencana ini itu disebut dengan frekuensi penggunaan. Adalah rencana yang digunakan sekali saja gitu, yang hanya khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan situasi khusus dan diciptakan sebagai respon terhadap keputusan-keputusan yang tidak terprogram yang diambil oleh para manajer. Nah, kebalikan dari rencana ini ialah rencana tetap, yaitu rencana yang tetap dan membiarkan kegiatan-kegiatan itu dilakukan secara berulang-ulang dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya adalah sasaran dakwah. Nah, yang pertama itu ialah multinasi sasaran dakwah. Nah, secara sepintas boleh jadi aktivitas dakwah itu hanya bertujuan pada konteks vertikal saja, yang sasarannya yaitu keimanan. Nah, dengan kata lain, sasaran dakwah ini diorientasikan untuk mengislamkan yang belum Islam gitu, terus menambah keimanan yang sudah beriman dan memberikan jawaban umat pada permasalahan kehidupan beragama. Nah, karena dalam analisis ini yang lebih substansif, bahkan organisasi dakwah itu berusaha dia untuk menambah segala lini dan menyentuh kehidupan yang lebih esensi. Nah, misalnya nih, dalam aktivitas dakwah itu kan hanya ada bilisan saja. Makanya itu adanya sasaran dakwah tersebut. Yang terakhir ialah cara tradisional menetapkan sasaran dakwah. Nah, sasaran dakwah ini secara tradisional itu bertujuan untuk memandu dan mengendalikan arah yang telah ditetapkan para manajer.
Nah, pengertian penetapan sasaran tradisional ini ialah sasaran yang ditetapkan kemudian diklasifikasikan menjadi subsasaran untuk setiap hierarki organisasi. Nah, posisi manajer di sini menetapkan stand dan para setiap orang di bawahnya gitu. Nah, untuk membatasi perilaku kerja masing-masing dai dalam organisasi dakwah itu, para dai itu harus meningkatkan kualitasnya untuk bisa memenuhi target sasaran yang telah ditentukan di wilayah tanggung jawab mereka tersebut. Nah, mungkin sekian saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.